Sini Pak, sini Pak. Kepada berjauhan. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin, bapak-bapak sekalian, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyak nikmat dan juga anugerah yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semuanya, terkhusus atas apa yang telah diberikan oleh Allah pada kesempatan hari ini, di mana Allah masih memberikan kesehatan kepada kita, masih memberikan kesempatan kepada kita dan juga kekuatan kepada kita semuanya untuk melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga segala aktivitas kita, ibadah kita yang sudah kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala kekurangan dan juga kealpaan kita dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelumnya kita baca surat Al-Fatihah dengan niat semoga Allah senantiasa memberikan bimbingan hidayah kepada kita semuanya, memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk senantiasa mengikuti apa yang telah ditetapkan, digariskan oleh Allah, dan juga kepada saudara kita, jamaah kita, tetangga kita yang mungkin saat ini masih belum sehat, masih sakit, diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bersama kita bisa berkumpul, bisa melaksanakan salat dan juga ta'lim di majelis yang mulia ini. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke ayat 74. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Yang ayat ini pun menjelaskan tentang sikap dari kaum Yahudi setelah mereka mendapatkan bukti, dan bukti itu sudah ada di hadapannya, namun mereka pun tidak pernah dan tidak mau untuk menerima apa yang telah ada di hadapannya dan tetap ingkar dengan kebenaran dan juga risalah yang dibawa oleh Nabiullah Musa alaihissalam. Sekian banyak kalau kita perhatikan, dari yang pertama kali mukjizat yang telah diberikan oleh Allah dan namun mereka belum mau beriman kepada Nabiullah Musa, bahkan mereka senantiasa menentang atas apa yang telah diperintahkan oleh Nabiullah Musa alaihissalam. Kemudian tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik, ini memberikan gambaran bagaimana kondisi hati mereka. Kalau ayat sebelumnya kita membaca khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa, Allah telah menutup hati mereka, Allah telah membutakan mata mereka, dan Allah telah menulikan pendengaran mereka. Semuanya sudah dikunci oleh Allah, sehingga apapun kebenaran, nasihat apapun yang diberikan kepada mereka tidak akan pernah merubah dirinya menjadi lebih baik lagi. Dan itu pun karena mereka sendiri sudah menutup dari nilai-nilai kebenaran itu sendiri, sehingga gambaran-gambaran itu pun dihadirkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat tsumma qasat qulubukum, hati-hati mereka mengeras, membatu, faya kal hijarah, sana bebatuan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah kali atau ayat sebelumnya terkait dengan pembunuhan itu. Kemudian Allah memberikan bukti, dan bukti itu pun sebagai bagian dari kuasa Allah, sebagai bagian dari tanda-tanda kuasa Allah, namun mereka pun masih mengingkari atas bukti tersebut. Yang membangkitkan mayit itu adalah mereka sendiri, dan yang memberikan tahu adalah orang yang dibunuh sendiri, dan itu pun masih diingkari juga. Kira-kira kurang apa lagi? Nabiullah Musa alaihissalam seakan-akan sudah lepas tangan, artinya semuanya silakan lakukan sendiri, saya hanya menuruti apa kemauan kalian semuanya, dan berdoa kepada Allah supaya memberikan bukti nyata atas apa yang telah kalian lakukan, atas pembunuhan yang telah kalian lakukan, dan orang yang telah engkau bunuh itu pun sudah memberitahukan kepada diri kalian bahwa ada di antara kalian yang telah melakukannya, dan itu termasuk orang yang dekat dengan orang yang dibunuh itu sendiri. Sehingga gambarannya tsumma qasat qulubukum. Baik, ini masih satu rangkaian ayat terakhir. Kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار
وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. Ada yang mau baca? Apa langsung terjemah aja? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita terjemah ya. Thumma qasat qulubukum, thumma kemudian qasat mengeras, qulubukum hati-hati kalian. Qulubun bentuk jamak dari qalbun. Nanti itu berbeda antara qalbun dengan kabid. Kalau dalam hadis yang sering kita dengar ada wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah bahwa di dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah. In salahat salahal jasadu kullu wa in fasadat fasad al kullu. Jika segumpal darah itu baik, maka seluruh tubuh akan baik, pun sebaliknya wa in fasadat, jika sudah rusak maka seluruh tubuh pun akan rusak. Ala wa hiya al-qalbu, ketahuilah itulah yang namanya al-qalbu, hati. Tapi bukan hati sebagaimana yang kita pahami yang berbentuk secara fisik, tapi lebih pada tataran sifat yang melekat di dalamnya. Pun sebagian mengatakan al-qalbu di sini itu bukan hati, tapi dilarikan ke makna jantung. Karena yang memberikan kehidupan kita itu sejatinya jantung, yang itu akan menjadi pusat dari semua peredaran darah yang ada di dalam tubuh kita, yang memicu dan memacu semua organ tubuh kita. Taib. Summa kemudian qasat mengeras qulubukum hati-hati kalian. Kalian ini kepada siapa? Kepada Bani Israel yang kemarin sudah diberikan bukti oleh Allah dengan dihidupkannya orang yang sudah meninggal dunia. Dengan tangan siapa? Bani Israel sendiri, bukan dengan tangan Nabiullah Musa alaihissalam. Sehingga yang menghidupkan biidznillah dengan izin Allah secara tidak langsung itu siapa? Bani Israel itu sendiri. Dan berarti bukti nyata sudah ada di hadapannya, namun mereka juga tetap ingkar atas kebenaran yang sudah ditunjukkan oleh Allah kepada diri mereka sendiri. Dan itu dengan mata telanjang, dengan tangan dia sendiri yang melakukannya. Kemudian dengan ingkarnya mereka terhadap apa yang telah terjadi ketika itu, kemudian Allah menguraikan, menjelaskan bahwa hati-hati mereka telah mengeras, telah membatu. Taib. Min ba'di, min dari ba'di setelah zalika itu. Ini kan
bentuk isim isyarat. Min ba'di dzalika ini hubungannya kemana? Ke peristiwa yang sebelumnya tadi, ya kan? Ke pembunuhan itu. Yang kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum taqilun. Begitulah Allah telah menunjukkan tanda-tanda kuasa Allah kepada kalian semuanya dengan dihidupkannya orang yang sudah meninggal dunia, la'allakum taqilun, agar kalian mampu dan bisa menjadikan semua itu sebagai pelajaran dan mau berpikir atas kuasa Allah. Itu dari makna min ba'di dzalika, setelah kejadian itu. Berarti kejadian setelah jenazah mayat itu hidup kembali. Kalau itu saja yang kamu lakukan sendiri dan bisa hidup sendiri, belum mampu untuk menjadikan diri kalian itu berpikir atas kuasa Allah. Bagaimana sesuatu yang sifatnya hanya mendengar saja, padahal nyata di depan mereka yang melakukan sendiri, namun masih juga belum mampu untuk menjadikan dirinya beriman kepada Nabiullah Musa alaihissalam dan tunduk atas apa yang telah diwahyukan, diperintahkan oleh Allah melalui Nabiullah Musa alaihissalam. Ini sudah menjadi gambaran bagaimana karakter dari Bani Israel, karakter dari kaum Yahudi, dan akan berlanjut ila yaumil qiyamah. Tayyib, lanjut. Fahiyya, maka ia, fa maka ia, dia itu apa? Bukan, hati, ya kan? Kita kan mencoba dikit-dikit nih kata per kata supaya paham, gitu. Jadi nanti pada saat kita memahami ayat demi ayat, kemudian ada terjemahannya, paling tidak kita bisa mencocokkan ini hubungannya kemana. Fahiyya, maka dia, hati, kal hijarati, ka seperti al hijarati, batu. Tadi qalbu, hati. Au asyaddu qaswatan, au atau, arti aslinya adalah atau. Jadi alma au, al-qahwa, mau kopi, apa, air, itu arti dasar dari au. Cuman au di sini mengandung arti bal, bahkan. Nah, kayak kalau diterjemahnya bahkan atau bahkan. Ada yang atau dihilangkan langsung bahkan, atau ada juga yang atau bahkan dikumpulkan jadi satu. Au asyaddu, atau bahkan, asyaddu lebih keras, qaswatan atau amat sangat lebih, qaswatan kerasnya. Oke, qaswah itu kan keras. Kalau di bagian awal coba dilihat summa qasat, kemudian mengeras, qaswatan keras. Artinya di situ kan ada unsur kata yang sama karena memang akar katanya itu sama kan. Jadi kalau kita perhatikan kan banyak sekali kata-kata di dalam Al-Quran itu yang terulang, cuman mungkin sebagian dalam bentuk yang berbeda. Kalau kita coba teliti gitu kan, summa qasat, kemudian hati mengeras, au asyadda qaswatan, atau lebih qaswatan kerasnya. Oke. Wa, dan inna, sesungguhnya, minal hijarati, sebagian dari batu, lama yatafajjaru, ada yang memancarkan, minhu, dari batu, lama yatafajjaru minhu al-anharu, beberapa sungai. Wa inna, wa, dan
inna sesungguhnya minha dari batu lama yashaqqaqu ada yang terpecah, terpancar juga bisa, makna dasarnya pecah. Fayakhruju maka yakhruju keluar minhu darinya al-ma'u air. Ini gambaran macam-macam dari batu pun sama macam-macam dari hati manusia, ada jenisnya juga. Wa inna sesungguhnya minha dari batu lama yahbitu ada yang turun min khasyatillah min dari khasyatillah takut kepada Allah. Jadi min di sini menjadi min illa min yang diartikan karena, min khasyatillah karena takut kepada Allah. Jadi tidak semua min itu mengandung unsur kata dari, tergantung kalimatnya, dan itu pun memang ada kajian-kajiannya. Min khasyatillah karena takut kepada Allah. Wa mallahu wa dan mallahu tidaklah Allah bighafilin lupa amma atas apa ta'maluna yang kalian lakukan. Ma di sini berarti banyak makna ya, selain sesuatu, banyak. Nah, begitu pula dengan ma. Ini Al-Quran ya, sangat kompleks kan. Kalau tidak dipelajari, hanya sebatas mengandalkan dari terjemah saja mungkin bingung. Nah, ma sendiri itu ada namanya ma mausuliyah. Ma sebagai kata penghubung antara kalimat sebelum dan sesudahnya. Ada ma yang menunjukkan nafi yang artinya tidak. Jadi kalau yang pertama wa mallahu tidaklah Allah. Kalau kita nggak paham wa ma dan sesuatu Allahu adalah Allah. Kalau kita pahamnya ma secara harfiah artinya sesuatu. Kalau kita hanya mengandalkan kamus saja, ma semuanya artinya sesuatu. Kemudian kalau kita artikan wa mallahu wa ma dan sesuatu Allahu adalah Allah, gimana? Salah tuh. Wa mallahu ma di sini adalah ma nafi yang menunjukkan ketiadaan. Wa mallahu dan tidaklah Allah, beda kan pengertiannya. Bighafilin yang lupa, yang lalai, amma an sama ma. Jadi kalau kita mencoba untuk menganalisa itu satu ayat kadang-kadang cukup panjang ya. Ini amma itu dua unsur kata, an sama ma, kemudian dihubungkan menjadi amma. Karena secara bacaan kalau kita bicara ilmu tajwid, nun ketemu mim bacaan idgham. Kata idgham itu menyatu dengan huruf setelahnya, berarti ini menyatu dengan huruf mim. Karena memang menyatu sehingga dibentuklah amma seperti ini. Tapi kalau kita paham mencari di kamus nggak akan bakalan ketemu.
Qulubuhum. Qulu. Qulubuhum. Qalbuhum. Qalbuhum. Qulubuhum. Qalbun. Kemudian qalbuhum. Berarti ini kan dua kata. Oke. Qalbun, hati, hum, mereka. Kemudian ini menunjukkan arti satu. Ya. Kemudian bentuk jamaknya adalah qulubuhum. Kan ini sama. Kemudian ini sama dengan arti ini, cuman ini menunjukkan arti 3 lebih. Sama ya. Tapi kalau kita mencoba untuk melihat beberapa bentuk huruf, kan lama-lama hanya kita sudah terbiasa. Mungkin jatuhnya kan gitu, mungkin ini sama dengan ini, mungkin ini sama dengan ini. Kemudian kita mencoba untuk mentahqiq, untuk meyakinkan dengan membuka kamus. Jadi ini hati, sama dengan ala wahyal qalbu. Ingatlah itu adalah al qalbu, kan bentuk dasarnya al qalbu, hati. Oke, udah ya secara kebahasaan. Kalau tatma'innal qulub berarti sama aja dengan qalbu ya. Kalau tatma'innal qulubun, ini kan sama, ya kan? Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulubu. Ingatlah dengan zikir kepada Allah, maka hati-hati itu akan menjadi damai, menjadi tenang. Sehingga nanti di sana terkait dengan hati sendiri kan ada yang namanya hati yang damai, hati yang selamat. Kemudian dikasih tahu caranya oleh Allah dengan zikir kepada Allah. Kemudian di sana ada hati yang marid, hati yang sakit. Kadang dia cepat untuk melaksanakan perintah Allah, kadang males dan seterusnya. Dan sebagian ada yang namanya hati mati. Inilah hati-hati orang yang sudah tidak mampu untuk mendapatkan dan menerima kebenaran. Dan ini gambaran seperti yang difirmankan oleh Allah, tsumma qasat qulubukum, kemudian hati-hati mereka membatu, hati mereka sudah mati. Sehingga apapun kebenaran yang ditampilkan, dihadirkan kepadanya tidak akan mampu merubah dan menjadikan mereka lebih baik lagi. Dan ini pun bisa menjadi gambaran bagi diri kita sejauh mana pada saat ada ajakan-ajakan untuk melakukan suatu kebaikan, upaya kita untuk melaksanakan itu seberapa besar. Ini kan banyak tipologi orang, termasuk kita itu kira-kira itu antara yang qalbun salim, hati yang damai, hati yang selamat, qalbun marid, atau hati yang sakit. Namanya sakit, kadang sembuh, kadang kambuh. Pada saat sembuh, segera, pada saat kambuh, kembali seperti semula. Pun ada yang hati mayit, hati yang sudah mati. Harapannya kita tidak sampai di sini. Selama kita muslim, ma baina qalbin salim wal marid, antara yang selamat, damai, dan yang sakit. Kalau sudah qalbun mayit, ini punyanya orang-orang kafir, orang-orang non-muslim. Tinggal kita antara dua ini, apakah tetap mengarah pada qalbun marid, hati yang sakit, yang sesekali tergerak untuk melakukan kebaikan dan sesekali malas melakukan kebaikan, bahkan mengingkari atas kebaikan itu sendiri. Contoh sederhana qalbun marid ini adalah mereka yang terkadang hanya mengambil sesuatu dari firman Allah itu yang menguntungkan dirinya, tapi sesuatu yang tidak menguntungkan dirinya seakan-akan itu diabaikan.
Contoh misalnya kalau Allah memberikan gambaran dan memerintahkan kepada kita melalui Rasulullah untuk bersedekah. Yang menjadi motivasi kita untuk sedekah itu apa? Kadang-kadang 1 dibalas 10, kemudian dibalas oleh Allah 100, dan dibalas oleh Allah lebih dari itu. Terkadang kan itu yang menjadi bagian dari motivasi kita untuk segera melaksanakan apa yang telah diberitakan oleh Allah dan Rasulnya. Namun pada saat Allah tidak bersegera memberikan balasannya itu, apakah tetap istiqomah dalam melaksanakan kebaikan itu? Masalahnya kan di sini. Semangat berbagi kepada orang lain dengan konsep sedekah, sedekah, sedekah. Apakah seindah itu? Sedekah 10.000 dibalas oleh Allah menjadi 100.000, kemudian sedekah 100.000 dibalas oleh Allah menjadi 1 juta, dan seterusnya. Apakah kalkulasinya seperti itu? Dan apakah basisnya itu hanya sebatas angka saja? Padahal itu hanya sebuah gambaran. Kebaikan apapun yang kalian lakukan pasti akan dibalas oleh Allah. Selesai. Tapi kalau hanya sebatas mengacu kepada balasan-balasan yang sifatnya madiyah, materi semacam ini, pada saat Allah tidak bersegera untuk memberikan balasan itu, tinggal apakah melanjutkan itu atau justru malah sebaliknya berhenti, atau bahkan gak bener nih Rasulullah, gak bener nih Allah katanya, nyatanya itu kan seperti itu. Jadi satu bagian dari motivasi kita untuk melaksanakan kebaikan, tapi di sisi lain kita berupaya bahwa kebaikan-kebaikan kita itu pasti akan dibalas oleh Allah, cuman dalam bentuk yang berbeda, dalam waktu yang terkadang kita ini nggak paham kapan itu akan dibalas oleh Allah, dan itu di mana posisinya kita juga nggak pernah tahu. Makanya di situ terkadang kita mendengar istilah-istilah rezeki yang telah disiapkan oleh Allah kepada kita, ada kalanya bil iktisab wa bil ikhtisab. Ada kalanya rezeki itu kita jemput dengan jalan berusaha, bekerja, dan ada juga yang terkadang kita tidak pernah berpikir, kita tidak pernah melakukan apa-apa, tahu-tahu Allah mendatangkan rezeki itu kepada kita. Dan bisa jadi yang berikhtisab ini kita hanya sebatas duduk, tahu-tahu orang datang, Pak, saya mengembalikan uang yang 10 tahun dulu telah saya pinjam, saya lupa. Dulu saya pinjam 1 juta misalnya, dan 1 juta itu saya gunakan untuk usaha, dan alhamdulillah usahanya lancar. Atas berkat bantuan Bapak saya ganti ya 100 juta. Kan bisa jadi seperti itu, kita udah lupa dengan kebaikan-kebaikan itu, namun dalam rentang waktu yang begitu lama dan dalam posisi kita lagi butuh, disitulah Allah hadirkan balasan dari kebaikan yang pernah kita lakukan. Makanya jangan sampai kita berpikir melakukan kebaikan seminggu 2 minggu kita berharap kepada Allah supaya kebaikan itu segera dibalas oleh Allah. Kalau sudah melakukan kebaikan, dia sudah selesai. Kita hanya memiliki keyakinan bahwa apapun yang kita lakukan pasti akan dibalas oleh Allah, baik maupun buruknya. Dan gambaran-gambaran itu pun sudah terlalu banyak Allah tampilkan dalam kehidupan kita. Cuman seringkali kita tidak pernah mau berpikir atas kebaikan-kebaikan oleh Allah itu sendiri. Nah, sudah. Nah, kemudian kembali lagi kita kisah yang Nabiullah Musa alaihissalam kemarin itu. Ini kan ceritanya kan mereka sudah selesai nih. Proses pembunuhan, proses pembuktian sudah selesai. Allah setelah menghidupkan mereka, menghidupkan orang yang telah dibunuh, dan pada saat itu orang yang telah dibunuh itu pun telah memberikan tahu kepada mereka semuanya, kepada Bani Israel, bahwa pembunuhnya adalah anak pamannya dia sendiri. Pada saat pembunuhnya itu sudah ketahuan, justru mereka itu mengingkari atas apa yang telah diceritakan
diberitakan oleh orang yang terbunuh itu sendiri. Logikanya bagi orang yang sudah terbunuh dan dia sendiri yang menjadi saksi, tidak akan pernah mungkin mereka berbohong. Karena sudah mati ketika itu, dan pada saat sudah mati dia dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara tidak langsung bentuk rekayasa apapun yang kita lakukan, bentuk keburukan apapun yang kita lakukan, pasti suatu saat itu nanti akan terkuak juga. Bahkan yang lebih mengkhawatirkan lagi, manakala keburukan yang kita lakukan itu akan menimpa anak cucu kita. Sebagaimana juga dengan kebaikan-kebaikan kita, kalau toh saat ini belum dibalas oleh Allah, belum diberikan yang lebih dari apa yang telah kita berikan atas kebaikan-kebaikan itu, kita berharap nanti pasti akan dibalas oleh Allah, bisa jadi kepada anak cucu kita. Yang sebelumnya kita setelah melihat Al-Baqarah, sapi siapa yang punya? Bapak, keluarga. Kondisi ekonomi ketika itu pas-pasan, kalau tidak dibilang miskin. Tapi semuanya berubah, dan perubahannya itu di siapa? Anaknya. Dengan harga miliaran lah udah gitu kan. Kalau kita ngomong hanya sebatas 1 juta, 2 juta kan itu kan. Ini kan harga miliaran. Itu kan hanya seekor sapi, dan sapi itu pun tidak ada yang punya kecuali dia sendiri. Apakah itu tergambar sebelumnya dari bapaknya itu? Tidak. Dia hanya sebatas melakukan aktivitas harian. Setiap pagi bekerja, mencari kayu, kemudian dijual, sebagian untuk kebutuhan harian dan sebagian disedekahkan, dikasih kepada orang lain. Hanya sebatas itu hari-harinya. Kemudian dia berpesan, di dalam itu hutan ada seekor sapi, dan sapi itu saya siapkan untuk anak kita. Artinya warisan satu-satunya yang ia punya. Bahkan sampai istrinya di sini kan nggak tahu kalau sapi itu dari mana? Wallahualam. Bisa juga nemu, namanya di hutan kan, seperti itu kan, gitu kan. Nah, ini apa hal-hal yang terkait dengan aktivitas yang kita lakukan, baik maupun buruk, pasti akan mendapatkan balasan dari Allah. Tsumma qasat qulubukum, kembali lagi, hati kita akan menjadi keras maupun sebaliknya, hati kita akan menjadi lunak jika kita benar-benar mampu menghadirkan dan mampu berpikir atas sekian banyak tanda-tanda kuasa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Dalam hidup ini, semua aktivitas kita tidak pernah terlepas dari peristiwa-peristiwa. Baik peristiwa itu kita yang mengalaminya, peristiwa itu dialami oleh saudara kita, dialami oleh tetangga kita, ataupun dialami oleh orang lain, yang sejatinya semua itu bagian dari pelajaran-pelajaran yang akan mampu merubah orang yang benar-benar bisa menjadikannya sebagai pelajaran. Kalau saat ini sering kali kita mendengar kata-kata korupsi, endingnya gimana? Penjara misalnya. Yang kita lakukan cacian dan seterusnya. Pelajarannya, mampu nggak kita mengambil dari itu semuanya? Kan nggak tahu. Apa yang ia lakukan bisa saja itu sudah bertahun-tahun. Namun Allah buka pada saat itu juga pun sama. Ketika Allah membuka dan menjadikan dia tertuduh dan menjadikan dia sebagai tersangka sampai ke penjara sekalipun, kita lihat dari sisi sifat Rahman Rahimnya Allah. Itulah cinta dan kasih sayang Allah kepada yang bersangkutan, sehingga nantinya pada saat di dalam bisa lebih baik lagi. Kita lihat jauh sebelumnya yang berbiliar-biliar, yang akhirnya dia keluar sudah hafal Quran, sudah keluar khatam sekian kali Al-Quran, belum tentu itu bisa dilakukan pada saat di luar. Bisa jadi pas saat di luar, kalau sekarang hanya 10 miliar misalnya, bisa jadi 1 triliun. Dan karena Allah senang, cinta sama dia, berhenti, masuk dulu deh, belajar. Tapi di dalam itulah Allah ngasih hidayah.
Ada orang seperti itu. Ada pengedar ganja juga, pengedar narkoba juga, sampai pada titiknya apa? Dia dibunuh, mati kan? Tapi sebelum dia dieksekusi, apa permintaannya? Saya ingin sholat dulu. Dan ingin berpesan kepada anaknya, jangan pernah lakukan sebagaimana yang pernah aku lakukan. Kan hanya sebatas itu. Kemudian kalau kita melihat perjalanan panjang dia sebelumnya, kalau melihat noda hitamnya udah hitam banget gitu kan. Seakan-akan sudah tidak ada putihnya sama sekali, buruk semuanya. Karena satu ganja, satu narkoba kalau sudah menyebar itu berapa generasi yang kena. Tapi pada saat Allah udah ngasih hidayah sama dia, dengan jalan seperti itu, hari-hari yang dia lakukan pada saat ada di dalam itu kan cuman belajar, zikir, taubat, puasa, cuma itu toh. Puasa, baca Quran, taubat, menyesali atas apa yang telah ia lakukan, dan bisa jadi dia jauh lebih baik daripada bahkan yang membahagiakan lagi pada saat dia mau eksekusi masih minta satu kesempatan untuk bisa sholat. Belum tentu kita bisa seperti itu. Ini kan sederhana. Bagaimana sebuah peristiwa itu senantiasa kita hadirkan dan kita ambil sisi positifnya. Pada saat kita mengambil sisi positifnya, itulah nanti yang akan menjadikan drive motivasi pada diri kita untuk senantiasa berbuat baik. Dan kita berharap kebaikan-kebaikan kita yang saat ini sudah bisa kita lakukan, itu pun tidak pernah terlepas dari inayah, ma'unah, pertolongan, kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita hanya bisa memohon semua itu akan tetap istiqomah bisa kita jalankan. Sehingga dari sini apapun yang dilakukan oleh orang lain baik maupun buruk, jadikan semua itu sebagai ibrah pelajaran bagi kita semuanya, dengan satu tujuan kita ingin menjadi lebih baik, berupaya berusaha menjadi baik dan lebih baik. Bukan berarti kita ini sudah baik. Kalau kita sudah baik, rasa itu udah muncul, stuck udah. Dan khawatirnya lagi itu aku lebih baik dari dia, aku lebih baik dan seterusnya. Dan itu pun kalau sudah muncul sudah tanda-tanda. Tanda-tanda apa? Dia akan semakin jauh dengan Allah. Walaupun tiap harinya dia itu beribadah, justru ibadahnya itu akan menjadikan dirinya jauh dengan Allah. Walaupun dia berupaya untuk mengikuti sekian banyak majelis taklim, tapi dalam waktu yang bersamaan tumbuh dalam dirinya aku lebih. Kan bisa, aku lebih paling nyunah, aku lebih paling sesuai dan seterusnya. Bisa jadi itu justru sebaliknya yang akan menjadikan dirinya jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kembali lagi pada diri kita. Karena sejatinya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kaji, jangan melihat kepada orang lain, cukup kembali pada diri kita. Pun pada saat kita membaca Al-Quranul Karim, kemudian di situ ada sebuah kalimat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kembali pada diri kita. Karena kita sudah beriman, baru setelah itu bagaimana? Pun sama, pada saat di situ ada kalimat ya Bani Israel, kembali pada diri kita, apa sih yang terjadi pada Bani Israel? Kemudian apakah kita akan melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh mereka? Kemudian Allah memberikan balasan atas apa yang mereka lakukan. Kan sederhana seperti itu. Dan itu kalau kita jalankan, sejatinya gak terlalu banyak yang memang perlu kita pelajari. Cukup kita memahami setiap peristiwa yang ada dan logika kita mainkan. Afala taqilun, afala tatadabbarun, afala tafqahun. Tidakkah kalian mau berpikir? Tidakkah kalian mau mengambil pelajaran? Tidakkah kalian mau menjadikan semua itu sebagai pelajaran-pelajaran dari Allah? Cuman semua peristiwa itu akhirnya diperkuat dengan firman Allah dan juga ucapan hadis dari Sayyidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sama, kalau ada ayat qauliyah maupun ayat kauniyah,
qauliyah yang sifatnya itu firman Allah dalam Al-Qur'anul Karim maupun apa yang disampaikan oleh Rasulullah pun sama, ada ayat-ayat yang sifatnya itu adalah kauniyah, segala peristiwa yang ada di alam semesta ini itu pun bagian dari tanda kuasanya Allah dan menjadi bagian dari pelajaran-pelajaran yang bisa kita jadikan sebagai acuan untuk menjadi yang lebih baik ke depannya lagi. Taib, afatatma'una ayyuminu lakum wallahu a'lam bishawab. Itu dibaca. Kan udah lama nggak baca terjemah perkata, karena hanya pengen ngejar kisah tadi itu biar satu bagian gitu. Taib, kita akhiri dengan doa akhirul majelis dengan khatmul Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmatan. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu